Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di masyarakat ada ungkapan manusia binatang. Kenapa demikian? Ya, sebenarnya kalau kita tinjau secara dhamma, secara agama Buddha, manusia ya manusia, binatang ya binatang. Meskipun manusia dan binatang ini bisa hidup di alam yang sama, bisa hidup di bumi yang sama, secara berdampingan, tapi yang namanya alam manusia dan alam binatang ya tentu berbeda. Manusia dilahirkan sebagai manusia ya karena karmanya sendiri. Dan binatang dilahirkan sebagai binatang juga karena karmanya sendiri. Tetapi manusia ini, meskipun kategorinya adalah alam yang bahagia, sifat-sifat kebinatangan itu kadang-kadang bisa lebih menguasai. Makanya ada sebutan manusia binatang. Sebenarnya lebih tepatnya adalah manusia yang memiliki sifat kebinatangan. Karena biar bagaimanapun untuk terlahir sebagai manusia ini tidaklah mudah. Dan dikatakan juga kico manusia patilabo. Terlahir sebagai manusia itu sangat jarang dan tidak mudah. Yang membedakan manusia dengan binatang itu sesungguhnya adalah akal dan juga pikiran manusia. Manusia punya kelebihan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Manusia punya kelebihan untuk memahami dhamma, sementara binatang mereka tidak punya potensi untuk bisa memahami dhamma. Ya, sebagai binatang mereka hanya menjalankan hidupnya hanya untuk biasanya memuaskan nalurinya. Yaitu apa? Untuk mendapatkan makanan, untuk terhindar dari ketakutan, untuk memuaskan nafsu seksual, untuk beranak pinak, untuk bermalas-malasan. Itu yang menjadi kebiasaan bagi binatang pada umumnya. Karena manusia dan binatang ini berbeda. Dan hal ini juga cukup terkenal sekali di India. Makanya di India juga ada literatur yang membahas tentang ini. Salah satu hal yang menarik yaitu yang ada di literatur Sanskerta yang berbunyi ahara nidra bayamaitunanca samanyang etat pasubir naranang dharmo hitesang adiko wiseso dharme nahinah pasubis samana. Makan, tidur, takut, berhubungan seksual adalah umum bagi binatang dan manusia. Manusia dianggap lebih tinggi hanya karena manusia bisa memahami kebenaran. Kalau tidak, ia juga rendah seperti binatang. Dan sebenarnya syair ini juga diadopsi ke dalam literatur Pali, yaitu literatur Buddhis. Kalau kita membaca di niti literatur yang cukup populer juga di Myanmar, itu ada pernyataan, ada syair yang ditulis dengan bahasa Pali. Di dalam lokaniti itu disebutkan Bojanang metunang nida gone pose piwijati wija wiseso posasa tanghino go samobawi. Makan, berhubungan seksual, tidur adalah hal yang biasa bagi manusia maupun sapi. Pengetahuanlah yang membuat manusia berbeda. Seseorang yang memiliki pengetahuan dangkal sama seperti sapi. Nah, menarik para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Di sini kita bisa mengetahui naluri yang sama antara manusia dan juga binatang. Manusia dan binatang memiliki kesamaan dalam hal ingin mendapatkan makan, tidur, juga memiliki ketakutan, dan kemudian punya naluri untuk beranak pinak atau berhubungan seksual. Tapi kalau manusia hidupnya hanya untuk mengejar makan, hanya untuk tidur-tiduran, untuk beranak pinak atau berhubungan seksual, maka manusia tersebut dikatakan memiliki sifat kebinatangan yang lebih banyak. Sehingga manusia tersebut tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya apabila ia tidak mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kebijaksanaan.
Karena manusia ini yang membuat manusia spesial ini sesungguhnya adalah pengetahuannya, kebijaksanaannya. Binatang tidak punya potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan. Sementara manusia ini punya potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan. Maka hal yang harus dilakukan oleh manusia ya, jangan hanya mengejar makan, tidur, terhindar dari ketakutan dan berhubungan seksual. Jangan hanya mengejar makan saja. Kalau hidup kita hanya kita isi untuk mengejar makan, sifat manusia kita tidak jauh beda dengan binatang. Kalau hidup kita hanya dikuasai hanya untuk berhubungan seksual, untuk beranak pinak, ya kita seperti binatang. Kalau hidup kita hanya tidur-tiduran, malas-malasan, tidak jauh beda seperti binatang. Karena yang membuat manusia berbeda itu adalah pengetahuannya, kebijaksanaannya. Maka otomatis sebagai manusia kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kebijaksanaan agar bisa memahami kebenaran. Karena pengetahuan itulah yang membuat manusia itu berbeda dengan binatang. Kenapa disebut sebagai manusia binatang? Ya karena sifat-sifat kebinatangan itu lebih menguasai pada diri manusia tersebut. Yaitu apa? Naluri keinginan untuk mendapatkan makan. Hidupnya hanya diisi dengan makan terus. Memang kita butuh makan. Dalam hidup kita butuh makan. Tapi hidup bukan untuk makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan sebagai sarana supaya kita bisa berlangsung, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini, supaya kita sehat. Bukan hanya untuk sekadar makan. Kalau hanya sekadar makan, binatang juga begitu. Sama, kita punya naluri, punya ketakutan. Seperti hanya binatang. Binatang kan punya banyak ketakutan. Biasanya insting binatang itu lebih tajam dalam hal ketakutan. Karena mereka bisa mengetahui ancaman. Kita juga sama, manusia juga sama-sama punya ketakutan. Kalau dalam hidup kita selalu dikuasai oleh ketakutan, ya pada akhirnya kita tidak jauh beda seperti hanya binatang. Ketakutan itu biasanya muncul karena kurang pengetahuan. Karena tidak memahami yang sebenarnya, maka kita dikuasai oleh ketakutan. Kita boleh takut, tapi ketakutan yang positif. Kita boleh takut, yaitu ketakutan supaya kita lebih berhati-hati. Jadi dari ketakutan itu kita munculkan sifat yang positif. Agar kita benar-benar bisa jadi manusia. Kita juga sama, kita butuh tidur. Kita butuh istirahat. Tapi kalau dalam hidup kita hanya untuk tidur-tiduran, ya tidak jauh beda seperti binatang. Ya kita sebagai manusia punya naluri, punya keinginan untuk beranak pinak, berhubungan seksual. Kita punya naluri untuk menyukai lawan jenis. Dan keinginan untuk berhubungan seksual itu adalah hal yang natural, yang alami. Tapi kalau kita tidak bisa menahan itu, tidak bisa mengontrolnya, tidak punya etika dalam hal berhubungan seksual, dalam hal memuaskan keinginan ini, ya kita tidak jauh beda seperti hanya binatang. Misalnya kalau para bapak dan ibu saudara sekalian sebagai perumah tangga punya keinginan untuk mengekspresikan, punya keinginan untuk berhubungan seksual, tertarik pada lawan jenis, tentu kan tidak serta-merta langsung melampiaskan keinginannya, tapi juga melalui proses. Misalnya suka terhadap lawan jenis, pendekatan, kemudian ada proses yang namanya jalinan pernikahan. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang ya asal tabrak saja. Mereka tidak punya etika, tidak punya norma. Bahkan lawan jenisnya pun bisa dalam lingkup keluarga sendiri, bisa saudara sendiri. Berbeda kalau manusia. Manusia punya etika, punya adat, punya aturan di masyarakat. Maka biarpun sama-sama punya keinginan, punya naluri untuk berhubungan seksual, manusia dan binatang ini berbeda. Kalau manusia mengekspresikan nalurinya seperti halnya binatang, maka manusia tersebut layak disebut sebagai manusia binatang.
Misalnya, kalau manusia sudah kehilangan kemanusiaannya, sifat manusianya, mengekspresikan keinginan untuk berhubungan seksual, tidak taat pada peraturan, tidak tahu norma, maka manusia tersebut sudah seperti halnya binatang. Sudah seperti binatang. Manusia tersebut tidak jauh beda seperti binatang. Kalau manusia sudah kehilangan malu untuk melakukan aktivitas seksual di depan umum, berarti manusia tersebut sudah seperti binatang. Karena binatang kan seperti kita lihat mereka tidak punya malu. Sementara di manusia ini, manusia punya malu untuk melakukan hal itu. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bahkan kalau kita tinjau secara kisah yang sangat awal sekali, sebagaimana yang tertera di dalam Aganya Sutta, ketika manusia itu muncul sebuah ketertarikan terhadap lawan jenis dan kemudian nafsu itu muncul, mereka mengekspresikan keinginan seksual mereka. Ketika mereka melakukan itu di depan umum, di tempat yang terbuka, orang-orang yang lain akan melemparinya dengan batu dan kerikil, dengan tanah liat, karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Di zaman itu saja, di zaman pada waktu itu, orang-orang belum mengenal pakaian, melakukan hal semacam itu saja dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Apalagi sekarang, apabila itu dilakukan di depan publik, di depan umum, atau di tempat yang terbuka, maka manusia sudah kehilangan malunya, sehingga manusia tersebut dikuasai oleh sifat kebinatangan. Memang kita punya naluri untuk makan, tidur, punya ketakutan, dan juga punya keinginan untuk berhubungan seksual. Tapi perlu dilakukan dengan cara yang benar. Dengan tatanan, aturan, norma yang berlaku sebagai manusia. Makan saja kita sudah berbeda dengan binatang. Cara makan saja manusia punya etika, punya sopan santun. Tidur saja juga punya etika, tidak asal tidur. Bahkan sampai sekarang semakin hari semakin ribet juga. Makan kalau zaman dulu hanya menggunakan tangan saja. Sekarang makan pun ada seninya. Makan pun ada aturan-aturan. Kalau makan tidak boleh begini, harus pakai ini, harus rapi, bersih. Kalau zaman dulu lebih simpel. Sekarang tidur pun juga ada aturannya. Sama dalam hal berhubungan seksual juga sekarang manusia juga punya aturan, yaitu harus ada ikatan pernikahan. Tidak asal main. Maka manusia ini ya berbeda dengan binatang. Supaya kita manusia ini tidak kehilangan sifat manusia, supaya tidak dikuasai oleh sifat kebinatangan, ya maka kita harus tahu tentang hal ini. Jangan sampai kita menjadi manusia binatang, manusia yang punya banyak sifat kebinatangan. Karena biar bagaimanapun manusia kan beda dengan binatang. Nah, salah satu hal yang membedakannya adalah pikiran, yaitu akal. Akal dan pikiran ini menjadi pembeda antara manusia dan binatang. Kita sebagai manusia punya kelebihan dalam hal berpikir. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau manusia sudah tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka manusia tersebut sudah kehilangan jati dirinya. Sudah kehilangan jati dirinya. Karena definisi dari manusia, salah satunya adalah kusala kusale dhamme manati janati ti manuso. Yaitu ia yang mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia punya sifat alaminya, bisa mengetahui kebaikan dan juga keburukan. Dari apa? Dari hal-hal yang bisa dilihat di masyarakat. Terutama dari malu dan juga takut. Dari malu dan takut. Apabila orang tersebut melakukan keburukan, ia akan merasa malu.
ia juga merasa takut untuk melakukan keburukan karena efek dari keburukan itu adalah keburukan pula. Nah, kalau seseorang sudah tidak punya malu dan takut untuk melakukan keburukan ini, bisa jadi orang tersebut sudah kehilangan sifat dari manusianya. Maka manusia ini penting memiliki malu dan takut yang dalam bahasa Pali disebut sebagai hiri dan otapa. Hiri itu adalah malu untuk berbuat jahat. Otapa artinya adalah takut akan akibat dari perbuatan jahatnya. Seseorang tahu bahwa perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu dapat menimbulkan celaan, cacian, serta gunjingan dari orang-orang yang bijaksana. Maka orang yang bijaksana tidak akan melakukan keburukan karena punya malu. Dan orang yang bijaksana juga tahu bahwa keburukan itu akan memberikan akibat yang buruk. Karena takut akan akibat keburukan itu, maka orang yang bijaksana tidak akan melakukan keburukan. Nah, itu penting. Nah, salah satu definisi lain yang juga terkenal yang terdapat di dalam naskah Pali, Abhidanap pada Pikatika, yang menjabarkan definisinya sebagai mano usanama sati manuso, yang berarti adalah manusia adalah makhluk yang mampu meningkatkan atau mengembangkan pikirannya. Itu berarti manusia adalah makhluk yang punya potensi untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan kebijaksanaan serta pengetahuannya. Maka sebenarnya kita sebagai manusia itu punya tuntutan, yaitu harus mampu mengembangkan kebijaksanaan. Kita tentu pasti akan menua. Tapi syarat untuk kebijaksanaan tidaklah harus tua. Menua itu pasti, tapi bijaksana belumlah pasti. Karena orang yang tua belum tentu bijaksana. Maka dari itu, kita sebagai manusia punya tugas untuk mengembangkan kebijaksanaan. Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi seperti binatang. Tidak jauh beda seperti binatang. Dan hal ini juga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada yang dikatakan, apa sutaha yang puriso, balibado wajirati mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Orang yang tidak berpengetahuan akan menua seperti sapi. Hanya dagingnya yang bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Kalau kita tidak mampu meningkatkan kebijaksanaan, meningkatkan pengetahuan, hanya dagingnya saja yang bertambah, kita tidak jauh beda seperti hanya sapi, seperti hanya binatang. Maka kita sebagai manusia itu punya tuntutan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Menua itu pasti. Tanpa perlu usaha pun kita akan semakin tua, semakin menua. Tapi yang namanya kebijaksanaan ini perlu usaha. Perlu usaha bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Ada 3 jenis kebijaksanaan. Yaitu yang pertama adalah sutta maya panya. Kebijaksanaan yang didapat dari mendengar. Kita mendengar nasihat-nasihat bijak dari orang yang bijaksana, kita akan menjadi bijaksana juga. Yang kedua adalah cinta maya panya. Kebijaksanaan yang didapat dari perenungan, kontemplasi atau berpikir. Kita berpikir, itu bisa menghasilkan kebijaksanaan. Nah, yang ketiga adalah bawana maya panya. Kebijaksanaan yang didapat dari pengembangan batin dengan meditasi. Nah, sebenarnya kita punya tugas itu, yaitu harus lebih banyak mendengar supaya pengetahuannya bertambah, kebijaksanaan bertambah. Harus juga berpikir. Jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu tanpa pemikiran. Karena berpikir ini salah satu cara untuk menimbulkan kebijaksanaan. Dan juga salah satu ciri manusia. Kalau manusia tidak bisa berpikir, ya sama seperti hanya binatang. Dan yang ketiga adalah bawana. Nah, yang bisa melakukan bawana atau meditasi ini hanya manusia. Binatang mereka tidak bisa bermeditasi. Sekalipun mereka terlihat duduk ya,
Apa yang mereka lakukan biasanya sekadar untuk mendapatkan makan, terbebas dari ketakutan. Karena kalau melakukan sesuatu, bisa mendapatkan makan dan bebas dari ancaman. Seperti kita lihat ya, kalau ada di show-show atau pertunjukan-pertunjukan, kadang-kadang kan ada binatang yang kelihatannya pandai sekali, pandai. Disuruh ini, disuruh itu bisa mengerti. Tetapi sesungguhnya, apa yang mereka lakukan itu bukan karena kepandaian, bukan karena pengetahuan, tetapi adalah karena hasrat untuk mendapatkan makan, terbebas dari ketakutan atau ancaman. Sementara kita manusia, kita melakukan kebaikan, itu bukan karena sekadar mendapatkan makanan atau terbebas dari ancaman atau ketakutan, tapi adalah karena pengetahuan. Kenapa kita melakukan kebaikan? Kenapa kita mengembangkan batin? Juga karena pengetahuan. Kalau kita tidak melakukan hal ini dengan dasar ini, dengan dasar pengetahuan, semata-mata hanya untuk mendapatkan makan, terbebas dari ketakutan, ya tidak jauh beda seperti binatang. Itulah kenapa istilah manusia binatang itu sesungguhnya adalah manusia yang punya sifat kebinatangan. Sifat-sifat kebinatangan yang jauh lebih menguasai daripada sifat manusia itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bahwasanya yang membedakan itu sesungguhnya adalah pengetahuan. Kalau kita tidak punya keistimewaan dalam hal pengetahuan, tidak bisa mengembangkan potensi ini, hidup hanya sekadar untuk makan, untuk memuaskan nafsu seksual, untuk tidur-tiduran, untuk terbebas dari ketakutan, maka manusia tersebut layak disebut sebagai manusia binatang. Sementara mereka yang berjuang untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaannya, melakukan kebajikan karena dasar pengetahuan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka manusia tersebut yang disebut sebagai manusia yang sejati. Nah, itulah para bapak dan ibu saudara sekalian yang disebut sebagai manusia binatang.